Ya baik, selamat malam, Shalom, salam berjumpa kembali dalam pelayanan Grace Ministry atau Sunday Worship Grace Ministry di malam hari ini, 8 Maret 2026, bersama saya Pastor Marlon, dan juga sebentar ada pelayanan dari Pastor Genesis, seorang misionari dari Filipina yang saat ini ada di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Lembean, di mana tempat kampus STAM atau Sekolah Tinggi Teologi Andersen Manado, ya, Pastor Genesis. Bersama keluarga tentu ya, bukan seorang diri. Nah, dan juga ada interpreter kita di malam hari ini, Ibu yang sangat cantik, Ibu Gisel. Ini sama-sama dari Filipina juga, ini sama-sama dengan pastor, tapi sudah hidup dan berkeluarga di Manado, ya. Dan apa namanya, ini menantu dari Sekjen PPJ, Sekjen Grace Ministry, ya, Pastor Walda Chris Pangkilisan. Dan tentu kami sangat berbahagia dan bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di malam hari ini lewat Zoom ini. Dan terima kasih kepada Sekjen Grace Ministry yang sudah memberikan kesempatan di malam hari ini. Dan tentu untuk memulai ibadah kita di malam hari ini, kita harus awali dengan doa. Apapun yang kita lakukan, kita bawa kepada Tuhan. Saya minta kesediaan Pendeta Filipus. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau mengasihi kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, demi untuk menebus segala dosa kami. Dan kami yang percaya dengan sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus, maka kami diselamatkan. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersama dengan Grace Ministry di dalam ibadah pada malam ini, dan kami berdoa Tuhan untuk yang mengambil bagian, baik yang MC, bahkan pembicara sebentar, juga Tuhan berkati, bahkan berkati juga untuk semua jaringan yang kami pakai, dan semua peserta juga Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya nanti, biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Filipus. Ini beberapa tahun yang lalu memang menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa, jadi tokoh di dunia pendidikan secara khusus, bagaimana pelayanan saudara kita ini di daerah Dongi-Dongi, ya. Dan sampai saat ini boleh mendirikan jemaat, dan bahkan ada beberapa jemaat yang sudah didirikan, tentu atas perkenaan Tuhan, ya. Tuhan memakai hambanya Pak Pendeta Filipus Parebong Pasau untuk boleh menjadi alat Tuhan di Dongi-Dongi dan sekitarnya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan mendengarkan pujian Shout to the Lord. Disilakan untuk dapat ditampilkan. Setelah pujian ini diberikan kesempatan nanti untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh berbagi pengalaman rohani, kesaksian untuk menjadi berkat bagi kita semua. Setelah pujian ini, disilakan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to
Oke, baik. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa boleh memberkati kita semua tentunya. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan masuk pada ruang kesaksian. Ada 2 peserta, ya kalau lebih pun tidak apa-apa, boleh ya. Khusus wanita dan laki-laki. Jadi yang merasa wanita dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama ya. Kalau yang tidak merasa wanita dan laki-laki tentu tidak dapat kesempatan. Dipersilakan mau yang wanita dulu atau yang pria silakan. Yang mau berbagi berkat, bersaksi atau pengalaman dalam perjalanan hidup bersama Tuhan atau mungkin ketika mendengar Injil ya, berjumpa dengan Tuhan dalam kesempatan di pelayanan lewat pertemuan dengan para hamba Tuhan, boleh berkenan menerima kebenaran yang disampaikan, silakan ya. Atau dalam perjalanan hidup, hari-hari ini semakin bergejolak dunia kita ini, secara khusus peristiwa Timur Tengah antara Israel dan Iran, dan ada banyak orang yang kemudian berpikir apakah ini sudah waktunya, sudah di penghujung kah, atau sudah kita akan siap-siap. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya, silakan. Ada pengalaman. Saya sudah lama tidak mendengar suara dari Ibu Esta, ya, dari Makassar. Bisa berbagi berkatkah untuk kita di malam hari ini? Ibu Esta, di mana ke suaramu? Adakah berkat yang luar biasa? Pasti ada. Maaf, Pastor, tadi nggak dengar. Kenapa? Ada apa? Oh iya, oke, enggak dengar. Sekarang sudah dengar ya? Iya. Oke, ya. Adakah kabar-kabar baik, berita-berita sukacita yang boleh jadi berkat bagi kita di malam hari ini dari Makassar, Bu? Boleh dibagi, boleh di-share untuk kita. Oke, masih dalam persiapan Ibu Esta. Ini sudah ada yang raise hand. Bapak Marten Tebali Ate. Ya, dari Bali ini ya, Pak Marten. Ya, silakan Pak Martin di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Unmute dulu. Oke, Iya, silakan. Salam, saya perkenalkan diri. Nama saya Martin T. Baliate. Saya pelayanan di pedesaan, di pedalaman. Bersyukur buat Tuhan, saya bisa bergabung di grup ini. Satu kehormatan yang luar biasa. Saya sangat menghormati Tuhan Yesus. Hari ini saya masih bisa bernapas, semua karena anugerah kasih kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang kami rasakan dalam pelayanan. Tekanan demi tekanan di dalam pelayanan, tapi kami tetap eksis dalam pelayanan. Kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah pudar, karena jawaban yang pasti dalam hidup kami adalah Yesus. Karena itu pujian, ada satu pujian bilang, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai, tapi dalam Yesus ada damai. Bersyukur bahwa hal yang kami bisa sekeluarga bisa rasakan, kami baik istri, anak-anak semua masih sehat semua itu karena anugerah kasih kebaikan Tuhan. Itu yang kami rasakan dalam hidup kami. Hal yang berikut, tetap doakan kami sehingga ke depan pelayanan kami semakin berkembang dan juga doakan kami supaya ke depan ada motor untuk pakai pelayanan. Saya dari hamba Tuhan Pendeta Martin Baliate dari Sumba NTT. Terima kasih, salam dahsyat, Tuhan Yesus berkati. Oke, luar biasa. Luar biasa ya ketika kita boleh mendengarkan bagaimana ada pelayan-pelayan Tuhan yang begitu aktif dalam pelayanan, dan ini dari Sumba NTT. Saya pikir tadi dari Bali. Ternyata Pak Martin Tebaliate Ya, maksudnya ya, tapi orang ya, orang Sumba Sumba dari asli, NTT. Sumba asli. Oke, Ya, asli gitu loh. ya, Dan kita Pastor bersyukur menyala. untuk kesaksiannya. Tentu kami dukung dalam doa supaya pelayanan Bapak di sana semakin bertumbuh dan berkembang demi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Terima kasih Pak Pendeta Martin. Ya, silakan Ibu Esta, apakah ada yang mau dibagi, Bu? Di sini ada Ibu Esta, ada Ibu Meiling, ada juga Ibu Diana Wenas. Halo, boleh nyambung nggak? Oh, boleh, silakan, Pak Adi. Halo, Tidak ya. apa-apa, saya sudah sampaikan tadi bisa lebih. Oh ya, Silakan. ya terima kasih. Saya singkat mengenai kehidupan saya lah dari sejak saya masa muda itu memang semangat dari masa remaja sekitar umur 17, 18, 19 tuh semangat untuk pelayanan Tuhan gitu ya. Sempat melayani di daerah Kalimantan Tengah, di pedalaman, tidak ada kendaraan sama sekali, hanya bisa dijangkau dengan perahu yang kecil. Tidak ada listrik. Jadi puji Tuhan, saat saya melayani di sana, eh, saya kan orangnya agak gini, gimana ya? Tertutup mungkin apa gimana? Nggak minder, agak minder lah. Jadi saya nggak bisa pelayanan di banyak orang gitu ya. Jadi saya sederhana aja pelayanan saya hanya berkunjung ke rumah-rumah. Saya tanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu, ada yang bisa didoakan nggak? Dan kebetulan ada keluarga yang minta didoakan anaknya sakit sudah seminggu lebih gitu ya. Ya puji Tuhan, mungkin itu jalannya Tuhan. Akhirnya saya berdoa dan tak lama setelah berdoa, sekitar besoknya itu atau 2 hari kemudian, anak tersebut sembuh dari sakit demamnya. Puji Tuhan gitu. Saya sendiri nggak nyangka ya kalau doa yang orang yang begini ini bisa membuat kesembuhan gitu. Maksudnya bisa menjadi alat untuk kesembuhan Tuhan gitu. Ya puji Tuhan gitu. Ya, terusnya yang baru-baru ini terjadi sekitar setahun lalu gitu ya. Saya lupa apakah pernah kesaksian di sini ya. Jadi rumah saya yang tinggal ini kan rumahnya sudah tua ya, 20 tahun lebih. Jadi atasnya itu atapnya itu kan kebanyakan dari kayu dan sudah lapuk. Pada waktu dini hari kira-kira pukul 3 gitu ya. Itu ada rontok-rontokan kecil gitu, rontokan kayak semen-semen kecil rontokan gitu. Dan kebetulan rontokan tersebut mengenai lukisan ilustrasi Tuhan Yesus gitu, lukisan Tuhan Yesus. Saya pikir, aduh ini kotor banget nih, saya pindahin deh lukisan ini. Kebetulan kan saya tidur kan di ruang tamu ya, di ruang tamu yang roboh itu. Akhirnya lukisan tersebut saya pindahin ke tempat yang aman, gitar juga saya pindahin karena ada rontok-rontokan semen kecil gitu. Dan juga akhirnya saya yang awalnya tidurnya di bawah pakai tikar, saya pindah ke kursi di pojok. Dan gak lama sekitar jam 5-an atau setengah 5 itu rumpuk semua. Rubuh semua yang dari atas tuh. Puji Tuhan saya selamat. Ya kalau saya tidak pindah ya Pak ya Bapak Ibu ya. Itu semua kayu batu itu menuju kepada titik di mana saya tidur gitu loh. Di tengah-tengah ruang tamu tersebut. Ya puji Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan masih supaya saya bisa uh, lebih lagi melayani Tuhan gitu. Ya puji Tuhan juga karena saya pekerjaannya udah mulai berkurang gitu ya. Jadi sekarang saya lebih banyak zoom gitu. Kebetulan ada saudara saya di sini namanya Yoram, saudara Siman gitu. Dia sering kasih zoom, link zoom ini ada ibadah ini, ada ibadah itu ya. Dan saya ikut gitu. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Saksian yang memberkati dalam perjalanan hidup, pengalaman berjalan bersama Tuhan, dan bagaimana menikmati kuasa Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi lewat perjalanan hidup Pak Adi, baik dalam berpelayanan maupun di tempat tinggal yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga malam hari ini kita masih boleh berjumpa dalam kesempatan yang luar biasa ya. Dan demikianlah adanya, kalau firman Tuhan boleh berkata, doa orang benar bila dengan yakin disampaikan itu besar kuasanya. Dan tentu itulah yang boleh memotivasi dan mendorong kita untuk senantiasa giat selalu mendoakan orang-orang yang sakit ya. Kemudian Pak apa tadi? Pak Pendeta Martin ya tadi di Nusa Tenggara Timur, NTT ya tadi, Sumba, yang juga sudah berbagi kesaksian.
Ini sudah 2 pria, saya masih buka kesempatan untuk kaum wanita, ya. Tunjukkan pesonamu para kaum wanita yang ada di ruangan Zoom malam hari ini supaya boleh berimbang. Kalau tadi sudah ada 2 pria, hamba Tuhan dua-duanya. Ya, memang di dunia ini cuma ada 2. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti hamba iblis. Nah, kita semua yang ada di ruangan ini hamba Tuhan semua ya. Amin, amin, Oke, baik. amin. Ada Ibu Esta tadi, apakah bisa berbagi berkat? Ada Ibu Meiling, kemudian ada Mas Sarah. Ya, Mas Sarah malam hari ini boleh berbagi sukacita. Atau apakah dari Amerika, Ibu Steri Tangkilisan, boleh berbagi berkat sebelum nanti buka sahur, karena di sana sudah hampir dini hari ini di Amerika ya. Ibu Diana Wenas juga boleh. Ya, para kaum wanita hebat yang malam hari ini boleh tergabung di Zoom ini. Silakan boleh berbagi berkat. Ada yang mau berbagi berkat dari Makassar? Apakah Reba? Atau dari Manado? Ada Oma Sarah? Terus apa ya, Pak Marlon ya? Iya, ini mungkin jaringan, Pak. Apakah jaringan saya masih, suara saya terdengar? Sudah bagus. Oke, oke, baik. Ya, kalau tidak ada atau belum ada kesempatan di malam hari ini yang kaum wanita, masih ada laki-laki atau pria yang mau berbagi? Saya lihat Pak Jordan ini sudah ganti nama ini ternyata, Pak Joni Pabisa ini ya. Itu rupanya nama samaran ini Pak Jordan ini ya. Nama anak ini, Pak. Anak Oh, bungsu. oke, baik, baik, baik. Saya lihat ada Kapten. Saya kira Jordan ini. Saya kenal wajahnya, tapi kok namanya tidak saya kenal masalahnya. Jadi, oke, baik. Ternyata anaknya, ya anak Pak John Pabisa ini yang namanya Jordan. Oke, baik. Ya. Kalau belum ada dari kaum wanita, dan kalau kesempatan kaum pria juga malam hari ini, saya masih berikan kesempatan. Ada Pak James Leihat, ada, dari jauh juga ini, dari Filipina, Pastor Jonathan Indino. Apakah bisa bersuara? Selamat malam. Ya, selamat malam, Pastor. Bagaimana kabar, Pastor? Kabar baik, kabar baik. Haleluya. Mau bagi berkat, Pastor? Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia saya masih bagus untuk berbagi berkat, tapi pelayanan kami anak-anak di Filipina sementara menjalan dengan bagus. Kami sangat senang. Ada buka beberapa tempat yang baru di pegunungan. Kurang tahu kalau bahasa tepat, tapi sekitar 150 anak-anak setiap minggu, setiap bulan. Jadi kami sangat senang untuk kesempatan untuk melayani anak-anak di sini. Terima kasih, Pak. Oke. Luar biasa, Pastor. Luar biasa. Ini bukan masih bagus, tapi tetap bagus kayaknya. Kalau saya bilang tidak bagus, nanti Ibu Gistel dan Pastor Genesis yang nanti menjadi penilai akhir sebentar ya. Oke, selamat malam juga hambanya yang luar biasa, Pak Kapten Jendri. Masih di Manado ini, Pak? Oh, sudah di Bekasi. Saya mau sudah di sapa Bekasi, ya. itu. Boleh saya sapa Pastor siapa tadi di Filipina? Jonathan. Iya, Jonathan. Pastor Jonathan. Amusta, Pastor Jonathan. Amusta kah? Oke lang, Pak. Oke lang. Saan banda sa Pilipinas, Pastor? Mindanao, Davao. Oh, Mindanao. Maraming yung kaibiganku sa Pilipinas. Iya. Ini sudah berbahasa roh mereka, jadi kita mendengar saja. Oke, Pastor. Shalom.
Shalom, shalom. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kapten Jenry. Saya pikir mau berbagi kesaksian selama perjalanan melalang buana di Manado ini ketika kembali ke Bekasi. Oh, puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Tuhan Yesus ditinggikan karena pemeliharaannya sungguh nyata bagi keluarga kami. Boleh jumpa dengan saudara-saudara seiman di Manado dan di Bitung di sekitarnya. Terima kasih atas pertolongan Tuhan dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Baik, terima kasih. Berkat yang luar biasa dan sungguh-sungguh memberkati kita semua yang ada di ruangan Zoom malam hari ini. Kita akan mendengarkan pujian. Disilakan Pastor Walda. Setelah Setelah pujian ini, kita akan mempersiapkan hati kita semua untuk mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Genesis, misionaris dari Filipina. Ya, saat ini ada di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara dan tepatnya di Desa Lembean, Kabupaten Minahasa Utara. Dan juga nanti sebentar ada translator Ibu Gisel Indino.
Ya luar biasa, pujian yang memberkati, tetap setia. Dan karena kesetiaan itulah, maka hari ini kita boleh berjumpa dengan hamba Tuhan kita yang luar biasa, Pastor Genesis, yang tetap setia melayani Tuhan, dan juga tetap setia melayani Grace Ministry. Dan karena itu boleh memberikan kesempatan yang luar biasa di malam hari ini, dan kami sungguh berterima kasih. Tuhan dimuliakan, diberikan kesempatan kepada pastor untuk melayani kita di malam hari ini bersama Ibu Gisel Indino. Silakan. Thank you very much. Terima kasih banyak. Okay. Thank you, Pastor Marlon, and You're also welcome. thank you, Pastor Walda. Walda, thank you for the invitation. Ya, terima kasih Pendeta Marlon dan Pendeta Walda atas undangannya. I think I can remember 2 times in May last year. I was invited to speak also in this Grace Ministry. Ya, saya bisa ingat saya sudah 2 kali diundang Mei tahun lalu untuk berkhotbah di Grace Ministry. So it's almost a year now. Sudah hampir 1 tahun lewat. And thank you for Gisele also interpreting for me. Sama-sama. Ya, makasih. So I want to share my screen if it's, I will try to share my screen. Iya, boleh kan? Langsung saja, langsung. Ya. Wow, hold on my okay. Hold on. I forgot to configure my, all right, share. Okay. Ya. Slideshow, all right. Okay, I want Gisele to read our text. Oke, jadi firman Tuhan pada malam ini di 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Okay, let me pray before I will share some thoughts about these verses. Father God, we Bapa come before kami, you this evening. kami datang pada hadirat-Mu malam ini. I pray that you will just give us wisdom tonight. Saya berdoa supaya Bapak memberi kami hikmat malam ini. And that your Holy Spirit will open our hearts and our understanding. Dan Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. So we can apply these verses in our daily life. Supaya kami bisa mengaplikasikan ayat-ayat ini di kehidupan kami. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Okay, I want to continue
here is our topic this evening is unashamed of the gospel, or do not be ashamed of the gospel. Jadi malam ini saya akan berkhotbah tentang jangan malu atas kabar It- Injil. Ya, It's actually in verse 8. yaitu terdapat di ayat 8. Paul said, "Do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, Sorry, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God." So we read that a while ago. That's our topic this evening. And I pray I will just speak slowly. saya And, berdoa supaya saya bisa bicara berpelan-pelan. and then Giselle can also interpret. So I think we are all understand that our topic is do not be ashamed of the gospel. Ya, jadi kita sudah mengerti bahwa topik kita malam ini adalah janganlah malu untuk memberitakan Injil. Okay. Here's a good question. Ini pertanyaan yang bagus. Maybe Giselle can translate this one. What do you think for some? Apakah yang kita pikir adalah what's that reasons? Alasan kenapa orang-orang di Indonesia atau orang-orang percaya yang ada di Indonesia itu malu memberitakan Injil? So what do you think? What are some of the reasons why Indonesian believers ashamed of the gospel? Ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang ini? Apakah alasan mengapa ada yang masih malu memberitakan Injil? I think many of you are pastors. You might know the reasons, right? Saya pikir di sini banyak pendeta yang mungkin tahu kenapa, apa alasannya. There's another question. Ada lagi satu pertanyaan. Maybe Giselle can translate this in. Apakah alasan kenapa GAA, orang-orang GAA percaya malu memberitakan Injil? Now I'm talking about grace believers. Grace believers, ya, orang-orang percaya, orang-orang yang anugerah percaya. There are some reasons why some believers are ashamed of the gospel. Ada alasan-alasan tertentu kenapa orang-orang percaya masih malu memberitakan Injil. All right, so I want to continue. Now, the word ashamed, Kata malu it's actually from the Greek word epaitomai. That's the Greek word of the word ashamed. It means to feel shame. Ya, jadi kata ashamed itu atau kata malu itu dari bahasa Yunani yang berarti itu merasa, ada perasaan malu. To be embarrassed. Malu. To fear, to be afraid, or to be coward. Ada rasa ketakutan, ada rasa takut. To be reluctant to identify with someone because of fear or humiliation. Ada rasa cemas begitu atau cemas untuk membagi kabar itu atau berita itu ke orang-orang karena takut dipermalukan atau takut dipermalukan. You look at your Bible tonight. In 2 Timothy chapter 1. Ya, kita bisa baca di 2 Timotius pasal 1.
The word ashamed is found in verse 8. Kata malu itu bisa ditemukan di ayat 8 And also it's found in verse 12. dan juga di pasal 12, ayat 12. Maybe Giselle, are you there? You can read. I have it in English, but you can Ada. read verse 12 and also verse 16. Ya. Jadi 2 Timotius ayat 1 pasal 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dan juga ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. So even the word ashamed is repeated three times in this chapter. Jadi kata malu itu diulang 3 kali dalam pasal ini. So that means it's an emphasis of the Apostle Paul. We know that 2 Timothy was the last book written by Paul. Jadi itu artinya Rasul Paulus itu menekankan kata itu 3 kali dalam pasal ini, dan kita tahu 2 Timotius itu buku terakhir yang ditulis oleh Paulus. Okay, so that's the word ashamed. It's repeated in the 3 verses in chapter 1. Itulah kata malu yang diulang 3 kali di 2 Timotius pasal 1. Here is a good question that we can read. Ini salah satu pertanyaan yang bagus untuk kita baca. Why were many first century Christians ashamed of the gospel? Mengapa banyak orang-orang Kristen pada abad pertama yang malu memberitakan Injil? That means during the time of the Apostle Paul, so many were ashamed of the gospel. Jadi ini pada masa Rasul Paulus banyak sekali yang malu memberitakan Injil. And many of them also, they were ashamed of being a Christian. Dan banyak juga dari mereka yang malu menjadi seorang Kristen. So we are going to find out the reasons why during the time of Paul and even in the first century and subsequent years, many people were ashamed of the gospel. Jadi kita akan cari tahu apa-apa alasan kenapa banyak pada masa Rasul Paulus dari abad pertama dan seterusnya, mengapa banyak yang malu menjadi orang Kristen. Okay, I want to continue here. Now, these are some of the accusations for the Christians from the Roman government at that time. Ini adalah tuduhan-tuduhan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, waktu Roma. The first one is that Christians were uneducated. Ya, tuduhan pertama adalah orang-orang Kristen itu tidak berpendidikan. They think the Roman government and many people, they think that the followers of Jesus were called low IQ. Apa itu Ya, low IQ in bahasa? low IQ, iya, jadi mereka berpikir itu orang-orang Kristen itu punya IQ yang rendah. And low class people of the society. Dan mereka di kalangan-kalangan rendah di masyarakat. So, if you are a Christian, the Roman government and also many people at that time think, oh, these are uneducated. Jadi banyak orang yang kalau lihat orang Kristen itu, banyak yang berpikir, oh mereka ini tidak berpendidikan. I think if it's at this time, if people call you, you are uneducated,
it's not really good. You will be very embarrassed or ashamed. Saya pikir kalau zaman sekarang kalau kita dibilang tidak berpendidikan itu sangat memalukan. Kita akan rasa sangat dihina. Another reason why Christians were ashamed at that time, Salah satu alasan lagi kenapa orang-orang Kristen malu waktu itu, many people accuse Christians of committing incest. banyak orang menuduh orang-orang Kristen itu melakukan kesalahan incest. Incest, this is a very serious accusation. Incest itu tuduhan yang sangat serius. Because of the command in the Bible that they have to Karena- love one another. Karena perintah di dalam Alkitab di mana mereka harus saling mengasihi. And also Paul mentioned it in Romans 16:16, greet one another with holy kiss. Dan juga Paulus berkata di Roma 16:16, I don't know the exact translation, but saling menyapa satu dengan yang lain dengan ciuman. So it's not good to hear at that time if you were Christian, wow, you are accused that you are committing incest. Jadi waktu itu tidak bagus sebagai seorang Kristen yang telah tertuduh untuk melakukan incest atau perkawinan saudara. Another reason why Christians were ashamed during the first century Ya, salah satu alasan lagi kenapa, orang-orang Kristen malu orang-orang menjadi malu jadi orang Kristen. Christians were accused of practicing cannibalism. Orang-orang Kristen itu dituduh menjadi kanibal, yang memakan daging manusia. So why is that? Why were the Christians accused of cannibalism at that time? Jadi kenapa orang-orang Kristen itu dituduh melakukan atau mereka jadi melakukan kanibalisme waktu itu? Because of the command of Jesus and Paul, the breaking of bread, and then Jesus said, take this and eat, for this is my body, and drink this blood. Karena perintah Paulus dan Tuhan waktu dulu untuk memecah-mecahkan roti dan jadikan ini sebagai lambang tubuh dan darah saya. Imagine if you are accused of being cannibal. Coba bayangkan Bapak Ibu dituduh sebagai seorang kanibal untuk melakukan aksi Wow, kanibalisme. that's a serious accusation. That's enough to be ashamed. Itu tuduhan yang sangat serius. Itu sangat memalukan. And here is a very interesting one. Soldiers were given authority to arrest and even kill Christians because they did not worship the emperor. Ya, jadi mereka itu memindah menjadi orang Kristen ke Pastor, can you say that again? Sorry. Soldiers were given authority to arrest and even kill Christians because they do not worship the emperor. Ya, jadi alasan satu lagi para soldiers, sorry. Zia, tunggu Zia.
Ya, sorry, maaf Bapak Ibu. Jadi satu alasan lagi itu para tentara-tentara itu diberi kuasa untuk menangkap dan juga membunuh orang-orang Kristen yang tidak menyembah emperor pada waktu itu. And they were persecuted terribly during the first century. Dan mereka itu dihukum sangat-sangat parah waktu abad pertama. So, looking at the reasons, it was not easy to be a Christian at that time. Jadi melihat alasan-alasan ini sangat tidak mudah menjadi seorang Kristen pada waktu itu. That's why they can be ashamed. They are afraid to become a Christian or even share the gospel. Jadi karena itu mereka malu dan takut menjadi seorang Kristen dan memberitakan Injil juga. But Paul, he said 3 times, do not be ashamed of the gospel. Jadi Paulus 3 kali mengatakan bahwa jangan malu, Do not be ashamed of the gospel. jangan malu memberitakan Injil. Because of the great persecution the followers of Jesus face everywhere, and because Christians are in the minority. Jadi alasannya karena persekusi yang sangat hebat kepada pengikut-pengikut Yesus di mana saja, dan juga karena orang Kristen itu di kalangan minoritas. We want to move on here. So in Indonesia, what do you think some of the reasons why Christians are ashamed of Jadi the gospel? Jadi di Indonesia, apakah pendapat kalian kenapa orang-orang Kristen malu memberitakan Injil? So I want us to look at our text in 2 Timothy chapter 1 verses 6 and 8. Jadi mari kita lihat di teks kitab tadi yang kita baca di 2 Timotius 1 ayat 8. There are 3 reasons Paul told Timothy not to be ashamed of the gospel. Ada 3 alasan Rasul Paulus mengatakan kenapa jangan malu untuk memberitakan Injil. The first one is in verse 7. Yang pertama ada di ayat 7. Paul said, do not be ashamed of the gospel. Rasul Paulus berkata, jangan malu memberitakan Injil. Join with me in my sufferings for the gospel. In verse 8. Di ayat 8 dia bilang, ikutlah aku menderita bagi Injil. The first reason why we should not be ashamed of the gospel. Alasan pertama mengapa kita tidak perlu atau harus malu untuk memberitakan Injil. It says in verse 7, because we are given the Holy Spirit, with the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. Ya, karena dikatakan di ayat 7 kita mempunyai Roh Kudus, kita diberikan kuasa Roh Kudus. The Holy Spirit gives us boldness. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan dan keberanian. Yes, the Holy Spirit, it says here, gives us boldness so that we will not fear. Iya, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa supaya kita tidak takut. And then it says the Spirit, it says
It's of power and of love. Dan dikatakan juga itu roh kekuatan dan kasih. We have the Holy Spirit, we have boldness, we have power, and we have love. Jadi kita mempunyai Roh Kudus, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai keberanian, dan juga kita mempunyai kasih. In 1 John chapter 4, verse 18, Di 1 Yohanes 4 ayat 18, ya. 1 John chapter 4, verse 18. Ya, so 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Okay, can you read Giselle? Ya, jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow. It says that there is no fear in love. Jadi dikatakan di situ tidak ada ketakutan dalam kasih. I think it's very true. When a person is in love, he's not afraid. Saya pikir itu sangat betul kalau seorang itu mengasihi, dia tidak takut. The Bible tells us that we are not going to be afraid because there is no fear in love. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita itu tidak akan merasa takut kalau kita itu penuh So, dengan kasih. believers this time, we should not be afraid. We should not be ashamed of the gospel. We have the Holy Spirit. Jadi orang-orang percaya pada masa sekarang itu tidak perlu takut atau malu karena kita mempunyai Roh Kudus. The Holy Spirit gives us power and boldness so we can speak and share the gospel. Jadi Roh Kudus itu memberi kita kekuatan, keberanian dan kasih supaya kita bisa memberitakan Injil. Even Paul, he experienced it. It's that spirit, that love of God. He was able to serve the Lord and preach the gospel everywhere. Ya, bahkan Rasul Paulus itu merasakan sendiri bagaimana kuasa Roh Kudus dan juga kasih sayang yang dia rasakan itu memberikan dia keberanian untuk memberitakan Injil. So we have the Holy Spirit of God. We have the Spirit of God. Jadi kita mempunyai Roh Kudus dari Allah. And we have that power, and that spirit is spirit of love and of sound mind. Jadi kita juga mempunyai roh kasih dan juga ketenangan. Okay, so that's the first reason. We should not be ashamed of the gospel because we have the Holy Spirit. Jadi itu alasan pertama, kita tidak perlu malu untuk memberitakan Injil karena kita mempunyai Roh Kudus. The second reason Alasan kedua, that we are not going to be ashamed of the gospel, mengapa kita tidak akan malu untuk memberitakan Injil, it's in verse 12. ada di ayat 12. Paul said, "For this reason, I also suffer these things. Paulus Nevertheless, I mengatakan, am not ashamed. For I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day." Let's back into Timothy, Pastor, now. 12. 2 Timothy 1:12. Oke, jadi alasan kedua kembali di Timotius 2 ayat 12. Di ayat itu alasan kenapa kita tidak malu karena kita tahu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya. The second reason why we should not be ashamed of the gospel Alasan kedua kenapa kita tidak perlu atau harus malu untuk memberitakan Injil
It says, because we are entrusted with the gospel. Dibilang karena kita itu The Lord Jesus, He committed to us the gospel. Tuhan Yesus itu memberi kepada kita berita keselamatan itu. We are responsible for the gospel. Kita itu harus I forgot the word. Kita itu ada, I'm sorry Pastor. Tanggung jawab. Kita itu bertanggung jawab atas Tuhan. Ya. It says that we are committed. It is committed unto us. The gospel. So my point there is that Yeah. the gospel is powerful. Jadi poin saya di sini Injil itu mempunyai kuasa atau kekuatan. Ya, The gospel is powerful. kekuatan. sorry ya, itu yang dikatakan tadi ya, Injil itu sangat-sangat berkuasa. Ya. Okay. Now, Paul said in Romans chapter 1 verse 16, Paulus berkata di Roma 1 ayat 16, he said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Jadi di situ saya tidak malu akan dari Tuhan karena itu adalah kuasa keselamatan. There is power in the gospel. Ada kuasa di dalam keselamatan. The gospel is powerful. Keselamatan itu sangat-sangat berkuasa. We should not be ashamed because the gospel is powerful. Sangat. There is war in America and Kita Israel. tahu bahwa sekarang sedang ada perang antara Amerika, Israel, dan Iran. And I read the bombs that America and Israel use it to Iran is very powerful. Kita tahu bahwa bom-bom yang Israel pakai ke Iran itu sangat-sangat kuat. Dahsyat. Kill people. Membunuh manusia atau orang-orang. So that so many people can die if they are hit by the bomb. Ya, supaya banyak sekali orang yang mati kalau kena bom. So that bomb is very powerful to Bunuh kill orang-orang. people. Countries afraid. Dan membuat banyak But the negara-negara gospel, ketakutan. the gospel, it's not to kill people, but to give Tapi life. berita keselamatan itu tidak untuk membunuh, tetapi untuk memberi hidup atau kehidupan. Think about it. The gospel is going to give eternal life. Pikirkan itu. Keselamatan atau Injil itu. We are sure of going to heaven. Puji Tuhan, kita semua ini pasti akan ke surga. Because we believe the gospel. Karena kita
percaya atas berita Injil, The gospel, eternal life. hidup yang kekal. That's the difference between the power of the bomb and the power of the gospel. Itulah perbedaan antara kuasa bom dan juga kuasa Injil atau kabar baik. The gospel gives life. Injil itu memberi kehidupan. So that's, and Paul said in First Corinthians chapter 9, Paulus juga berkata, he said, verse 16, he said, "Woe to me if I do not preach the gospel." oh ya, I jadi don't know. ya Paulus berkata di 1 Korintus, dia bilang celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. That means he is going to be so terrible. Woe is not a good word Iya, jadi if he does not preach the jadi gospel. itu kata yang sangat tidak baik kalau dia celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. For example, if you are a doctor, you have the cure of a terrible disease. Contohnya kalau Anda seorang dokter, terus Anda ini mempunyai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit, akan simpan itu untuk diri Anda And you are sendiri. not going to give it to people so that so many people are going to die. Terus Anda tidak akan kasih itu ke orang-orang yang memerlukannya. That's the same with Christians. Itu sama dengan orang-orang Kristen. We have the gospel, and this gospel gives life, gives Kita eternal life. mempunyai Injil, kabar Injil, dan Injil itu memberi kehidupan yang kekal. And people are dying there. People are dying. They need to hear the gospel. Dan banyak orang-orang yang sedang meninggal, mati di mana-mana, jadi kita harus memberitakan Injil. Paul said, "Do not be ashamed of the gospel." Rasul Paulus berkata, janganlah malu memberitakan Injil. Praise the Lord that the gospel is powerful. Puji Tuhan, kabar Injil itu sangat-sangat berkuasa. Ashamed of the gospel, Kenapa kita tidak harus malu untuk memberitakan Injil? we can read in verse 16. Kita bisa baca di ayat 16. Okay, perhaps Giselle, you can read verse 16. Oke, jadi di 2 From Timotius. verse 15 to verse 18. Maybe all the verses from 15 to 18. Oke, jadi kembali di 2 Timotius 1:15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Thank you very much. Now, Paul said that the believers in Asia, they turn away. That's very sad. Jadi Rasul Paulus berkata, orang-orang percaya di Asia berpaling, dan itu sangat-sangat menyedihkan. And he even mentioned the names of Phygelus and Hermogenes. Dia bahkan menyebut nama Figelus dan Hermogenes. But there is one man, or the household
of Onesiphorus. Jadi ada satu keluarga Onesiphorus. Paul said, this household Onesiphorus, they were not ashamed. They were not ashamed. Jadi keluarga Onesiphorus ini Paulus berkata mereka tidak malu. When he visited or when he arrived in Rome, he really sought Paul, was seeking Paul until he found him. Jadi waktu Rasul Paulus tiba di Roma, dia berusaha mencari dan menemukan Rasul Paulus. Because of this, in verse 18, it Karena says, ini di ayat 18, the Lord grant to him that he might find mercy from the Lord in that day. berkata kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. This will be my third point. Inilah poin ketiga saya. Paul is telling Timothy that Paulus berkata kepada Timotius bahwa Onesiphorus was not ashamed of the Apostle Paul and the gospel. Bahwa Onesiphorus tidak malu akan Rasul Paulus dan kabar Injil atau memberitakan And the Injil. Lord will grant him mercy in that day. He was talking of the day when we will be in heaven, in that day. Dan Tuhan akan memberikan belas kasihan dan juga rahmat kepada dia waktu tiba saatnya mereka tiba di surga. That means Onesiphorus will have a reward in heaven. Itu artinya Onesiphorus akan menerima upah di surga. Because he was not ashamed of the gospel. Karena dia tidak malu memberitakan Injil. The third reason why we should not be ashamed of the gospel. Alasan ketiga kenapa kita tidak harus malu untuk memberitakan Injil. God has prepared a reward for us. Tuhan telah menyediakan upah untuk kita semua. God has prepared a reward for us in heaven. Tuhan telah menyediakan upah untuk kita semua di surga. We should not be ashamed of the gospel. Kita tidak harus malu untuk kabar Injil. We memberitakan Injil. have the Holy Spirit. The gospel mempunyai is Roh Kudus. committed unto us. That gospel is powerful. Berita yang diberikan kepada kita itu atau Injil yang diberikan kepada kita itu And one day the Lord will reward those who are faithful in sharing the gospel. dan pada suatu hari Tuhan akan memberi upah kepada mereka-mereka yang memberitakan Injil. Here's a good question. Ada satu pertanyaan yang bagus. Are you willing to sacrifice for the gospel? Apakah Anda bersedia berkorban untuk kabar Injil? Are you willing to suffer for the gospel? Apakah Anda bersedia menderita untuk kabar baik, kabar Injil? Or you will be ashamed. You are ashamed of gospel. Atau apakah Anda malu akan kabar Now, Injil? this preaching is not only for you, but it's also for me. Khotbah ini bukan cuma untuk Anda, tapi juga untuk saya. We have the responsibility, we have the Holy Spirit, and one day we will receive a reward if we are faithful in preaching the gospel.
Kita mempunyai tanggung jawab dan kita diberi Roh Kudus untuk terus setia untuk memberitakan Injil. How many persons or how many people have you shared the gospel? Sudah berapa banyak orang Anda membagi kabar Injil? How many? Sudah berapa banyak? I will conclude here. I want to say thank you very much for this opportunity. Saya akan akhiri di sini. Saya mau bilang terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Our topic is do not be ashamed of the gospel. Topik kita adalah janganlah malu memberitakan Injil. May God bless each one of us. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Genesis. Terima kasih Ibu Gisel yang juga sudah boleh melayani kita di malam hari ini. Jangan malu memberitakan Injil ya. Dan saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini tidak malu-malu. Nah, kalau orang Manado dalam bahasa Manado bilang nintau malo. Nah, dalam arti dalam arti yang positif. Kalau so nintau malo dalam arti yang negatif, itu jangan ya. Karena kalau kita sudah tidak ada rasa malu sama sekali, wah itu bahaya. Dalam arti melakukan kejahatan pun tidak malu lagi. Tapi puji Tuhan, kita mendapat pencerahan yang luar biasa. Thank you, Pastor Genesis. Dan Tuhan memberkati kita semua. Memberkati Pastor Genesis, memberkati juga Ibu Gisel. Ya, bahkan kita semua yang malam hari ini boleh mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Selanjutnya, sebelum nanti saya berikan kesempatan kepada Sekjen Grace Ministry untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait pelayanan Grace Ministry, kita akan dengarkan satu pujian terlebih dahulu. Silakan, Pastor Walda. Di-unmute dulu, Pastor. Mungkin sekaligus saja, Pastor. Sesudah itu. Kan Oke. lagu penutup. Oh iya, jadi silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pastor Marlon yang sudah menjadi berkat bagi kita malam hari ini sebagai pemandu ya atau Master of Ceremony. So we Grace Ministry express gratitude to Pastor Genesis Marat PhD for sharing spiritual blessing and providing life belong support. So may the Lord Jesus bless Pastor Genesis and family in that and ministry. So our best wishes to Ibu di rumah, and please pray for some brother pendeta Bali, saya lupa ya tadi, kalau Gisel masih ingat nanti tolong disampaikan, dan beberapa teman kita tadi yang sudah bersaksi nanti didoakan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hari ini ada informasi bahwa pelayanan Pastor Saud Sihombing, mereka sekarang ada di Cilacap ya. Di sana kurang lebih ada sekitar 17 orang yang bersekutu, dan itu sudah dilayani oleh Grace Ministry dan lewat Pastor Saud Sihombing. Hari ini mereka ada pertemuan ibadah dan pelayanan PA, penelaan Alkitab, tetap dijalankan, dan kita berdoa supaya itu juga boleh menjadi bagian di dalam pelayanan bersama. Saya pikir itu Pastor yang bisa disampaikan, dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menyampaikan kesaksian. Begitu juga untuk beberapa saudara kita ya yang tadi, cuman saya lihat ini sudah tidak ada di room kita ya. Ada
Profesor Jimmy Pusangi, ada Dr. Joni Pabisa, ada Pastor Pendeta Filipus Pasau ya yang ada di Dongi-Dongi, ada Bapak Hari Rofian, ada Penatua Yanes Sepulete, ada Pak Tarigan, ada Nona Keisha Sigar, selamat malam Kes, dan kemudian ada Kapten Jenri Adi Saputra, Magister Teologi, ada Ibu Esta, selamat malam Pak John, kemudian ada Pak James Laihat, ada Oma Sarah, ada saudara kita Diana Wenas. Jadi kami dari Grace Ministry tentunya menyampaikan terima kasih untuk kita semua. Kita di sini saling berbagi satu dengan yang lain, dan ini kan bagian dari investasi kita di surga. Yang seperti tadi sudah Pastor Genesis sampaikan bahwa kita akan temukan reward ya kan. Terima kasih untuk semuanya, dan dari Grace Ministry sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pastor. Silakan Pak Pastor Marlon. Oke, thank you. Terima kasih Sekjen Grace Ministry Pastor Walda Kris Tangkilisan untuk informasi penting terkait pelayanan Grace Ministry, dan kita tentu dukung dan support di dalam doa lewat setiap pelayanan Grace Ministry ke depan. Dan sebentar nanti kita akan mendengarkan doa penutup dari Pastor Yanes Sapulete dari Ambon ya. Setelah pujian penutup, nanti doa akan disampaikan oleh Pastor Yanes Sapulete. Tolong didoakan untuk hamba Tuhan Pendeta Martin T. Baliate tadi di NTT dalam pelayanan di sana, supaya boleh berjalan dengan segala baik. Juga tadi ada hamba Tuhan Pak Adi ya, yang juga dalam kesaksiannya. Kemudian Pak Jonathan tadi, Pastor Jonathan udah turun dari ruangan ini. Juga Kapten Jenri ya, yang juga sudah kembali ke Bekasi setelah beberapa waktu di Manado. Dan terlebih doakan pelayanan Pastor Genesis selama berada di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Lebean, dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Juga dengan Ibu Gisel tadi, dalam karunia yang Tuhan berikan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Di dalam Tuhan kami Kristus Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah mempersembahkan hidup untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kepada Injil anugerah. Bapa kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, lewat pertemuan ibadah, dalam ibadah Grace Ministry. Dan kami sangat bersuka cita Bapa, oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Genesis. Firman Tuhan yang luar biasa yang memotivasi kami lagi Tuhan untuk bagaimana kami lebih semangat, tidak malu dalam memberitakan Injil anugerah ini. Kami pada saat ini Tuhan berdoa untuk Pastor Genesis dengan pelayanan yang ada, yang saat ini sementara berada di Lembean, di Manado, di Sulawesi Utara, dengan semua rencana dan program yang beliau jalankan. Tuhan memberkati, berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan selalu bagi Pastor Genesis, supaya dengan hikmat daripada Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, beliau boleh menjadi berkat bagi semua orang percaya yang beliau layani. Bapak, terima kasih banyak untuk firman Tuhan pada saat ini.
biarlah firman Tuhan ini menggugah kami lagi Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, Injil atau penginjilan itu menjadi gaya hidup kami orang percaya Bapa. Supaya kami selalu mau memberitakan Injil anugerah Tuhan ini, supaya banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk Tuhan. Kami tidak akan malu Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, yaitu Injil keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gisel yang menjadi penerjemah tadi Tuhan, dengan keluarga Ibu Gisel Tuhan memberkati. Bapa di sorga memberikan kekuatan kesehatan juga bagi Ibu Gisel dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Juga kami tak lupa mendoakan keluarga dari Pastor Genesis dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati selalu. Allah Bapa kami di sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang melayani Tuhan pada saat ini. Bapak Martin yang melayani di NTT, Tuhan buka jalan, Tuhan, roh Tuhan yang ada pada dia, memampukan dia Tuhan, untuk memberitakan Injil, bahkan membuka pelayanan di NTT. Tuhan memberkati. Tuhan juga yang mengerti dan Tuhan juga yang tahu segala kebutuhan dan keperluan dia di sana. Karena itu Tuhanlah yang akan memampukan dia untuk mengatasi segala sesuatu. Untuk sabar menanggung segala sesuatu. Demikian pula saudara kami, saudara Pak Penilik Sahut Sihombing, dengan pelayanan di Cilacap Tuhan yang sudah membuka jemaat di sana. Lewat Grace Ministry ini Bapak kami satukan hati berdoa Tuhan memberkati pelayanan beliau di sana. Dengan jemaat yang sudah dibuka atau dibentuk di sana Bapak, dengan semua anggota jemaat yang tidak malu untuk mengambil keputusan. Keputusan iman karena Injil anugerah Allah itu. Untuk membuka pelayanan pos pemahaman Alkitab maupun buka pos penjemaatan di sana. Tuhan memberkati selalu. Semua kebutuhan pelayanan di sana kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua kebutuhan-kebutuhan daripada hamba-Mu, yaitu pastor atau penilik Saud Siombin dan rekan-rekan, untuk melakukan pelayanan di sana kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara mereka dengan cara Tuhan. Dan jemaat atau saudara-saudara yang mengambil keputusan untuk belajar kebenaran firman-Mu, untuk membuka pos pemahaman Alkitab atau pos penjematan di sana, ya Bapa di sorga, segala aral rintangan yang akan merintangi semuanya itu kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan melakukan, Tuhan yang memulai dan Tuhan akan melanjutkan semuanya di sana. Bapa kami di sorga, juga pelayanan hamba-hamba-Mu, pelayanan anak-anak-Mu yang dilakukan di berbagai tempat. Bapak Pendeta Filipus Parebong dengan semangatnya dia boleh membuka pelayanan di Dongi-Dongi dan sekitar. Tuhan memberkati. Memberkati pelayanan di Ambon, memberkati pelayanan di mana saja Tuhan. Saudara-saudara kami yang melakukan penginjilan, yang tidak malu memberitakan Injil. Ya Allah Bapa kami di sorga, yang Kau memberikan semangat. Berbagai macam tantangan dan rintangan yang kami hadapi, biarlah kami tetap mengarahkan pandangan kami ke sorga. Karena kami percaya bahwa pengharapan kami bukan di dunia ini. Kami hidup di dunia ini adalah untuk memberi buah. Menginvestasikan segala sesuatu untuk kami peroleh nanti di sorga. Tapi yang terlebih penting adalah sebagai tanda syukur dan terima kasih kami karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Biarlah kami melayani bukan karena upah, tetapi karena rasa syukur
untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini, dalam memberitakan Injil. Upah adalah bagian dari kesetiaan kami. Dan itu juga adalah pengharapan sehingga kami tidak malu di dalam memberitakan Injil. Bapak, terima kasih semua kami yang hadir pada malam hari ini di dalam acara Grace Ministry, acara ibadah Grace Ministry ini. Tuhan memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi maupun rumah tangga keluarga kami masing-masing, dengan pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan menolong, memampukan kami semua ya Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan saja. Ya Bapa, di sorga kami memiliki banyak pergumulan hidup. Kebutuhan dan keperluan kami dalam rumah tangga pribadi maupun pelayanan kami. Kami taruh semuanya itu dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha Tahu dan Tuhanlah Sang Pemelihara kami. Tuhan tahu segala kebutuhan kami. Dan Tuhan tahu segala rencana dan rancangan kami. Dan kami tahu dan kami percaya sungguh bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kami lah yang akan terjadi. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ini di dalam tangan-Mu dan dalam kehendak-Mu saja. Sebab kami percaya bahwa kehendak-Mu sajalah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya mau menaikkan syukur dan terima kasih Bapa atas kasih karunia yang luar biasa, yaitu keselamatan hidup kekal. Bagaimana kami sudah dibenarkan, kami dikuduskan, diampuni segala dosa kami. Bukan karena perbuatan baik kami, tetapi hanya karena darah Kristus. Semata hanya karena kasih Allah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk memberikan kemenangan bagi kami. Itulah yang memotivasi kami Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini. Untuk melakukan pelayanan-pelayanan kami. Dan kami percaya sungguh bahwa Bapa senantiasa menyertai kami. Bapa, terima kasih banyak. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa karena kami sudah malam hari ini kami sudah berkumpul untuk memuji, membesarkan nama-Mu lewat pertemuan ibadah Grace Ministry ini, dan kami sudah disegarkan kembali oleh pemberitaan firman. Banyak yang kami mau minta daripada Tuhan, tapi kami terbatas dengan ingatan dan pengetahuan kami. Tetapi kami semua di sini bersatu hati menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin.